Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita kembali lagi dalam video pembahasan bahasa Indonesia ya. Oke, mari kita mulai dengan nomor 1, dimana kita diberikan dua teks ya. Teks yang pertama adalah menceritakan tentang pahlawan yang berjuang untuk kemerdekaan. Lalu yang kedua menceritakan tentang para petani di mana mereka menanam tanaman, berusaha mencari cara gimana caranya gitu ya biar tanamannya tumbuh subur sehingga kebutuhan orang-orang terpenuhi gitu ya. Lalu pertanyaannya, persamaan isi kedua teks tersebut adalah yang mana? Ya, A ya. Mereka sama-sama berjuang untuk kepentingan bangsa. Para pahlawan untuk kemerdekaan bangsa, walaupun petani untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, tetap saja itu untuk kepentingan bangsa ya, karena menyeluruh. Oke, kita lanjutkan nomor 12. 12 kita diberikan sebuah cerita kancil dan kera, di mana seekor kancil ini dia menginginkan pisang tetapi tidak bisa untuk memanjat pohon pisang, sementara kera sangat pandai untuk memanjat pisang. Tapi ternyata kancil sangat cerdik ya. Nah, terus pertanyaannya, makna tersurat dalam fabel tersebut adalah gitu ya. Tersurat itu apa sih? Ya, tersurat itu artinya secara langsung ya, secara langsung. Lalu fabel itu apa? Fabel itu adalah cerita hewan di mana hewannya bisa hidup seperti manusia ya, bisa berbicara maksudnya. Lalu mana makna yang tersurat? Artinya makna yang secara langsung. Yang A kah? Kera yang baik mau memberikan makanannya kepada kancil, begitu saja diberikan? Tidak ya. Lalu yang B, kancil dimusuhi karena ulah jahilnya? Dimusuhi? Tidak juga ya. Lalu dengan akalnya akhirnya kancil dapat menikmati pisang tanpa harus memanjat. Nah, itulah jawabannya ya. Yang C. Kenapa? Karena kancil menemukan ide bagus. Coba dicek di paragraf ketiga. Ia melempari kera dengan batu-batu kecil. Mula-mula kera tidak peduli, kancil tidak berputus asa. Ia terus melempari kera. Ia berusaha agar kera marah. Lalu lama-kelamaan si kera ini merasa kesal sehingga ia melempari kancil dengan kulit pisang. Setelah kulit pisangnya habis, maka keranya melempari dengan pisangnya itu sendiri. Jadi dengan cerdiknya, dengan akalnya ya. Oke, jadi jawabannya nomor 2 adalah yang C. Oke, untuk nomor 3 sampai nomor 5 kita diberikan sebuah teks ya, sebuah cerita kembali tentang kerajaan Wisnu Loka ya, dimana dipimpin oleh Dewa Wisnu. Lalu nomor 3 pertanyaannya adalah tokoh utama ya. Di sini ada 2 tokoh, yaitu Dewa Wisnu dan raksasa. Tetapi siapa yang paling banyak diceritakan? Nah, jawabannya adalah Dewa Wisnu. Maka dialah disebutnya dengan tokoh utama, artinya tokoh yang paling banyak diceritakan ya. Lalu tokoh itu dibagi 2. Ada tokoh protagonis, ada tokoh antagonis ya. Kalau protagonis artinya tokoh yang baik hati. Nah, kalau tokoh antagonis adalah tokoh yang jahat biasanya. Lalu nomor 4 ya. Latar cerita tersebut. Latar. Kalau jawabannya kerajaan berarti yang ditanyakan adalah latar tempat, bukan latar waktu. Nah, pertanyaannya di mana terjadinya peperangan itu? Di Kerajaan Wisnu Loka, karena kerajaan Bali Dwipa dan Wisnu Bumi berencana untuk menyerang Wisnu Loka. Oke, nomor 5. Bagaimana watak Dewa Wisnu? Katanya. Apakah dia congkak dan pemaaf? Congkak itu apa ya? Congkak itu artinya adalah sombong. Tidak
juga ya. Serakah dan jujur. Serakah apa yang direbutkan? Justru Dewa Wisnu dialah yang akan direbut ya. Lalu bijaksana dan baik. Ya, jawabannya yang C. Nomor 5 adalah C, bijaksana dan baik. Lalu nomor 6 kita diberikan sebuah ilustrasi ya, sebuah ilustrasi tentang seorang anak yang rajin dan jujur sehingga dia dipercaya oleh atasannya, oleh pimpinannya. Ungkapan yang tepat untuk ilustrasi tersebut adalah sembunyi tangan. Sembunyi tangan itu sebenarnya bukan ungkapan ya, tapi peribahasa. Lempar batu sembunyi tangan, artinya dia berani berbuat tapi tidak berani bertanggung jawab. Lalu buah hati itu artinya anak ya. Nah, tangan kanan kalau diungkapkan itu bukan tangan kanan yang ini ya, yang kita punya, tetapi dia ada makna yang tidak sebenarnya gitu ya, yaitu orang kepercayaan, biasanya anak buah gitu ya, atau bawahan. Lalu buah tangan itu adalah oleh-oleh gitu ya. Jadi kalau minta oleh-oleh ke seseorang, bolehlah kita sebut dengan buah tangan gitu ya, pakai ungkapan. Jadi nomor 6 jawabannya adalah yang C, tangan kanan. Oke, nomor 7. Nomor 7 kita juga kembali diberikan sebuah cerita ya, di mana ceritanya berkisah tentang Jaluk ya. Jaluk yang pergi ke hutan tapi dia diberikan sebuah amanah oleh istrinya. Oke, konflik puncak pada cerita tersebut adalah saat jadi konflik itu pertentangan ya, pertentangan yang terjadi pada tokoh. Nah, kira-kira yang mana? Jadi alurnya itu Jaluk pergi ke hutan. Nah, istrinya berpesan tidak mengambil sesuatu yang tidak jelas asalnya. Itu pesan istrinya. Lalu sesampainya di hutan, dia mulai melanggar amanah yang diberikan oleh istrinya. Dia mengambil telur sebesar buah kelapa, padahal dia tidak tahu asal usul telur itu apa gitu ya. Lalu mulailah si telur itu kita direbusnya dan dimakan. Nah, di sini mulai terjadinya konflik ya. Terjadinya mulai konflik apa? Tubuh Jaluk mulai berasa gatal. Ya, itulah pertentangannya. Dia ketika gatal itu pasti ingat amanah yang diberikan oleh istrinya bahwa tidak boleh mengambil sesuatu yang tidak jelas asal usulnya. Nah, disinilah disebut dengan konflik. Jadi ada pertentangan. Nah, berarti yang mana jawabannya? Yang C ya. Jaluk memakan telur sebesar buah kelapa. Setelah itu terjadi gatal, barulah penyelesaiannya ya, Jaluk menjadi seekor naga. Oke, nomor 8. Diberikan sebuah pantun. Bisa ya bikin pantun? Oke. Gini, katanya pesan ya, pesan berarti ada di dalam baris ketiga dan keempat. Pesan dari pantun tersebut adalah yang C ya. Jangan lupa melaksanakan sholat. Meski ilmu setinggi tegak, tidak sembahyang, apalah gunanya. Jadi jangan lupa untuk melaksanakan sembahyang ya, karena kita orang Islam berarti di sini melaksanakan sholat. Oke, nomor 9. Ceritanya tentang seorang anak juga ya. Nah, maksud pernyataan penggalan cerita di atas, jadi pernyataan yang sesuai dengan penggalan cerita di atas yang mana? Katanya yang A ya, ingin berperan serta mengurangi pemanasan global. Oke, terakhir nomor 10 ya. Pertanyaannya adalah istilah yang tepat untuk melengkapi paragraf tersebut adalah masyarakat mencari berita dari berbagai media cetak. Kalian tahu media cetak? Ya, kalau sekarang mungkin jarang lah ya kita gunakan media cetak. Kita lebih banyak menggunakan media online. Tapi kalau dulu itu banyak, ada koran, ada tabloid, ada majalah, ada mading, majalah dinding gitu ya. Itu namanya media cetak ya.
Mereka berlangganan media cetak yang terbit setiap hari. Nah, dari berbagai macam media cetak ini ada yang terbitnya sebulan sekali, ada yang terbit setiap hari, ada yang terbit setiap minggu. Oleh karena itu, mereka berlangganan. Nah, berlangganan apa? Apakah tabloid, koran, mading, atau majalah? Ya, yang setiap hari biasanya adalah koran. Walaupun tetap ada koran yang mungkin terbitnya seminggu sekali, tapi biasanya koran itu rata-rata lebih ke update, makanya dia terbitnya setiap hari. Oke, cukup ya pembahasan untuk bahasa Indonesia. Silahkan dibetulkan jawabannya jika ada yang salah, jangan lupa untuk dicatat. Terima kasih yang sudah menyaksikan video ini. Ibu tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.